برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Walau sulit melelahkan, Allah beri aku kekuatan. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat yang terbesar maupun nikmat yang terkecil. Salawat beriringan salam tidak lupa juga kita curahkan kepada pimpinan kita, umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah puasa lebih kurang 20 hari. 20 hari alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Artinya tidak lama lagi bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keistimewaan, tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita. Yang jadi pertanyaan kita saat ini, apa kabar ibadah kita? Apa kabar ibadah puasa kita dari hari pertama sampai hari ini? Kemudian apa kabar tilawah kita? Apakah dari hari pertama sampai hari ini kita tidak pernah membuka Al-Quran? Kita tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran? Bukankah kata hadis Rasulullah SAW, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahala-pahala ibadah kita. Apalagi ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Bayangkan kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, satu juz, satu halaman, atau satu lembar, pahala yang kita dapatkan, Masya Allah. Bukankah kata ulama, bulan Ramadan ini
dengan bulan-bulan yang lain seperti matahari di antara bintang-bintang. Kita tahu bahwa bintang-bintang itu hanya muncul di malam hari. Namun ketika matahari terbit, maka bintang itu akan hilang dengan cahaya matahari. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah selama 11 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan satu jenis ibadah saja di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya mengalahkan pahala-pahala ibadah kita yang kita kerjakan selama 11 bulan sebelum datangnya Ramadan. Artinya Allah melipat gandakan pahala-pahala kita yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu mari di waktu yang tersisa ini kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kegiatan ibadah bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Dengan kegiatan ibadah tersebut, kita bisa menggapai keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Dan kita juga bisa menggapai sepenuhnya, meraih sepenuhnya jika kita melaksanakan ibadah tersebut dengan kesungguhan hati, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya itikaf. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan ibadah itikaf ketika mau masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan itikaf selama 10 terakhir di bulan suci Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajak untuk para sahabat untuk mengikuti beliau ketika masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan melaksanakan ibadah itikaf. Artinya untuk melaksanakan ibadah itikaf ini itu disunahkan untuk kita melaksanakan ibadah itikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah itikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah itikaf, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita penuhi. Artinya ada rukun-rukun yang harus kita kerjakan saat melaksanakan ibadah itikaf. Yang pertama, rukun yang harus kita penuhi ketika melaksanakan ibadah itikaf adalah yang pertama itu adalah mu'takif. Artinya itu orang yang beritikaf. Ketika ada orang yang beritikaf, tentu yang pertama yang harus dipenuhi adalah orang itu adalah Islam. Yang kemudian sehat jasmani maupun rohani. Dan yang kemudian mumayyiz. Artinya anak kecil juga diperbolehkan untuk melaksanakan itikaf. Kemudian suci dari jenabah. Dan yang terakhir tidak haid atau tidak nifas. Itu ada beberapa poin yang harus kita penuhi ketika melaksanakan itikaf. Orang yang beritikaf itu harus penuhi beberapa poin tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah niat untuk melaksanakan itikaf. Ketika kita mau melaksanakan itikaf harus ada niatnya, supaya nanti ketika kita datang ke masjid, ibadah kita itu terhitung sebagai ibadah itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga yaitu adalah tempat untuk beritikaf.
Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir itu di masjid. Tidak pernah melaksanakan itikaf selain dari masjid. Artinya disunahkan untuk melaksanakan itikaf di dalam masjid. Yang kemudian yang keempat adalah menetap di dalam masjid. Artinya kita ketika ingin melaksanakan itikaf, kita harus berdiam diri di dalam masjid dengan berbagai ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 4 poin, 4 rukun yang harus kita penuhi ketika kita ingin melaksanakan ibadah itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian apa saja yang membatalkan ibadah itikaf kita? Yang pertama tentu jima atau berhubungan badan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah keluar dari masjid dalam waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga adalah murtad, keluar dari agama Islam. Dan yang terakhir adalah mabuk atau minum minuman keras. Itu poin yang membatalkan ibadah itikaf kita. Kemudian apa saja yang diperbolehkan saat kita melaksanakan ibadah itikaf? Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum itu diperbolehkan saat kita melaksanakan ibadah itikaf di dalam masjid. Kemudian berbicara atau diam itu juga diperbolehkan. Kemudian tidur juga diperbolehkan saat kita melaksanakan ibadah itikaf. Dan yang terakhir adalah berhias atau berparfum ketika kita melaksanakan ibadah itikaf, itu diperbolehkan. 4 poin itu diperbolehkan saat kita melaksanakan ibadah itikaf. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, selain Nabi menganjurkan kita melaksanakan ibadah itikaf, Rasulullah juga berpesan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana mutaharriha falyataharraha min asyri awakhir." Maka barang siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka carilah pada malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita melaksanakan ibadah itikaf yang disunahkan, yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan itikaf, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kita melaksanakan ibadah, kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa waktu Ramadan yang tersisa ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita dan kita bisa melaksanakan ibadah itikaf di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, retaknya menjadi ukiran. Tak ada manusia yang tak bersalah, salahnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.